Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok Sosiologi kelas 11 MIPA 3 ingin mempersembahkan kepada kalian tentang video mobilitas sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rufi, absen 22. Saya Novia Dovania Triska Silvana KSK, nomor absen 25. Saya Sofia Maratu Silva, absen 29. Saya Syahrial Ramanda Erwin Suara, absen 32. Enjoy! Hai guys, di sini kita telah bersama Bapak Tri Haryanto. Apakah benar Bapak? Ya, betul, saya Pak Tri Haryanto. Di sini kami akan mewawancarai beliau sebagai tugas praktik Mapel Sosio, yaitu menemukan mobilitas sosial yang ada di lingkungan sekitar. Sebelumnya, Bapak, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah diizinkan? Ya, saya persilakan. Ya, baik. Pertama, saya mau bertanya, apakah pekerjaan Bapak sekarang ini? Ya, saya sekarang bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai pengawas sekolah. Ya, gini. Sebelumnya kan kalau biar lebih akrab, kita perkenalan dulu. Boleh diuraikan Bapak biodata Bapak supaya kita di sini lebih mengenal Bapak gitu Ya. istilahnya. Nama saya sebutkan tadi ya, saya itu kemudian saya punya keluarga, satu istri, bekerja sebagai pegawai negeri juga, guru SMA Negeri 3 Tuban, mata pelajaran fisika. Nah, saya empat. Nah, yang pertama sudah lulus kuliah jurusan teknik industri, sekarang bekerja sebagai wirausaha. Nah, kedua saya masih bersekolah di SMA Negeri 3 Tuban, laki-laki namanya Julio, kelas 12, dan kemudian anak ketiga saya perempuan paling cantik sendiri, namanya Novio, masih sekolah di kelas 11 di SMA Negeri 1 Tuban, dan yang terakhir laki-laki lagi namanya Rereo, masih sekolah di SMP Negeri 5 Tuban kelas 7. Itu tentang saya dan keluarga. Apalagi mungkin yang perlu saya Berarti jelaskan. selisihnya nggak banyak gitu ya Pak, putra putrinya yang gitu. pertama dengan kedua selisih 5 tahun, kemudian Iya. yang kedua dengan yang ketiga selisihnya hanya 16 bulan gitu. Kemudian yang Iya. ketiga dengan yang 4 tahun. Iya, baik. Kalau boleh tahu riwayat pendidikan Bapak dari SD sampai perguruan tinggi Oke, Bapak? ya. Saya bersekolah di SD Negeri Tambahsari, itu satu desa di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, yang letaknya cukup jauh dari Kendal, kira-kira 35 kilo. Kemudian setelah itu melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di SMP Negeri 1 Buja, Kabupaten Kendal. Kemudian setelah itu masuk ke SMA Muhammadiyah Buja, masih di kota yang sama. Kemudian setelah lulus dari SMA itu kemudian melanjutkan ke IKIP Negeri Semarang yang sekarang berubah nama menjadi UNES, jurusan pendidikan biologi. Nah, itu riwayat pendidikannya. Kemudian setelah itu saya bekerja sama ikatan dinas dari Semarang, itu ikatan dinas diangkat langsung di Tuban. Nah, setelah bekerja saya melanjutkan ke jenjang S1. Jenjang S1 juga diambil di Semarang juga. Masih jurusan saya sama pendidikan biologi. Kemudian itu lulus di tahun 1994 gitu. Kalau yang D3 Semarang tadi lulus di tahun 90 langsung diangkat kerja. Kemudian setelah itu melanjutkan ke S2 jurusan pendidikan manajemen pendidikan itu di Universitas Kanjuruhan Malang, itu lulus tahun 2006. Itu pendidikan saya. Ya, berarti bisa dikatakan Bapak itu tidak asli Tuban, tapi waktu diangkat jadi PNS, Bapak dipekerjakan di Tuban, begitu ya Pak? Iya, begitu betul. Iya. Bapak diangkat menjadi PNS tahun berapa dan saat itu usia berapa? Ya, saya menjalani lulus tahun 1990 itu langsung ikatan dinas. Di usia saya 23 tahun saya langsung diangkat sebagai PNS. Jadi Ya, berarti
cukup muda ya Pak, 23. Ya masih sangat muda, Iya. tidak pernah menjalani pengangguran, lulus sekolah, Iya. lulus kuliah langsung diangkat sebagai Biasanya kan pegawai ada kalau sipil. orang-orang itu 24 baru lulus gitu, kadang mau mencari pekerjaannya yang susah. Masih nunggu Iya. bertahun-tahun ya. Iya, nomor 40. Sebelum menjadi pengawas, sebelumnya Bapak menjabat sebagai apa? Ya, riwayat saya pekerjaan ini terkait itu saya bekerja sebagai guru tadi diangkat pertama kali itu di SMP Negeri 6 Tuban. Diangkat tahun 90 sampai tahun 2004. Nah, kemudian di tahun 2004 itu kemudian diangkat menjadi kepala sekolah tanpa seleksi, tanpa tes, langsung diangkat di kepala SMP Negeri 7 Tuban. Tahun 2004 sampai 2010. Kemudian 2010 sampai 2012 dipindah ke SMP Negeri 2 Tuban. Terus tahun 2010 sampai 2012 sempat digeser ke SMP Negeri 1 Tambak Boyo. Kemudian 2014 sampai 2017 diangkat digeser lagi ke SMP Negeri 5 Tuban. Sebenarnya jabatan kepala sekolah itu hanya 8 tahun. Iya. Satu periode Satu 4 tahun periode. periode. Tapi saya Iya. ini sudah menjalani 3 periode lebih 1 tahun, sehingga mau tidak mau saya harus diangkat ke jenjang yang lebih tinggi dari kepala sekolah. Maka tahun 2017 hingga sekarang ini saya menjadi pengawas sekolah. Oh, seperti jadi riwayatnya pekerjaan sampai itu seperti itu. Kalau boleh tahu sebelumnya itu kok tidak menjalani tes untuk kepala sekolah, itu emang peraturan apa bagaimana Ya, Bapak? ini sebenarnya itu jadi kepala sekolah ini melalui seleksi yang sangat Iya, biasanya panjang gitu, gitu, ya. seleksi administrasi, tes tulis, tes wawancara, dan Iya. akhirnya harus tes di Surabaya. Di Surabaya, provinsi. benar. Tapi saya diangkat kepala sekolah ini tidak melalui tes karena ini reward atau penghargaan. Oh gitu. Sebelum diangkat di tahun 2004, tahun 2003 ini saya mengikuti seleksi guru prestasi, atau kalau dulu namanya guru teladan, sekarang istilahnya diganti guru prestasi. Kebetulan alhamdulillah atas ridho Allah saya juara 1 guru prestasi tingkat nasional. Jadi kembali dari sana langsung diberi hadiah oleh Bupati Tuban, diangkat kepala sekolah Menjadi tanpa kepala tes. sekolah gitu. Tanpa tesnya karena reward. Reward penghargaan. berarti iya benar. Itu kan mengawasi sekolah, mulai ada yang di kota Tuban ini, ada yang di kota kecamatan kayak Semanding, kayak Ujung, Tambak Boyo. Nah, di kecamatan pinggiran itu ada sekolah yang letaknya di dekat kecamatan, ada yang jauh. Hambatannya itu ketika kita mempunyai, katakanlah kita sedang menilai kinerja kepala sekolah. Sekolah yang di kota Tuban, kemudian yang di kota kecamatan Cemanding dengan yang di SMP Semanding 3, apalagi yang di Soko, yang di Jenu, jauh Jenu sebelah sana itu. Fasilitasnya sekolah berbeda-beda. Nah tentu kalau fasilitas seperti sekolah di kota ini semuanya lengkap, sementara di sekolah yang di pinggir-pinggiran sana itu jangankan fasilitasnya itu muridnya saja sangat sedikit, dan apanya itu perbedaan antara sekolah di kota dengan sekolah di pinggiran itu sudah menjadi hambatan. Belum lagi kendala geografis kayak yang di SMP Negeri 2 bahkan itu sinyal, kalau sudah di sana tidak ada sinyal sama sekali. Ya, kita akan memberi pembinaan yang terkait dengan IT yang menggunakan internet, pasti akan banyak hambatan. Mungkin itu bisa disebabkan oleh pesaing yang kayak sekolah-sekolah swasta gitu Bapak, kan banyak itu sekolah swasta yang berdiri kemudian dia memaparkan visi misinya gini, jadi kan yang di sekolah negeri kadang itu Yang tidak terima. iya gitu. Itu persaingan antara negeri dan swasta ini memang sekolah swasta itu harus jeli. Dia selain pendidikan umum sama dengan di negeri, maka sekolah swasta dia akan memberikan nilai plus. Plusnya itu apa? Plus itu adalah pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya SMP Basu memberikan plusnya adalah di pendidikan yang terkait dengan agama Religi. Islam. Itu ada plusnya itu. Maka jam mengajarnya kalau di sekolah negeri itu 1 minggu 36 jam,
mereka akan menjadi 42 jam atau 47 jam, 48 jam. Nah, tambahannya itulah nilai plusnya. Nah, sekolah-sekolah yang punya nilai plus itu akhirnya diminati masyarakat. Nah, itu sekolah swasta punya kelebihannya kan di situ. Nah, bagaimana dengan negeri? Negeri pun sekarang juga harus memiliki nilai plus itu. Dari mana caranya? Ya kalau nanti keadaan pandemi sudah berakhir, ya berarti dia akan punya ekskul yang mengajarkan tentang pendidikan keagamaan. Contohnya kalau sekarang dia sudah gitu SMP 3 Tuban, itu kan juga SMP yang dikenal memiliki nilai plus di religiusnya. Kalau SMP Negeri 1 Tuban punya nilai plus di akademiknya. Jadi masyarakat apapun dia yang memilih akademik bagus masuk SMP 1. Nah itu karena tiap sekolah punya kelebihan masing-masing, plus itu minusnya. pandai-pandainya kepala sekolah memanfaatkan situasi atau melihat kebutuhan masyarakat dengan memberikan nilai plus di sekolahnya masing-masing agar diminati oleh masyarakat. Kemudian perbedaan yang paling menonjol saat Bapak menjadi kepala sekolah dengan saat ini menjadi pengawas. Nah ini perbedaannya begini. Kalau kepala sekolah itu bisa mengambil kebijakan maksudnya gini. Ini sekarang penerapan kurikulum 2013. Guru harus mengajar dengan metode dengan pendekatan saintifik. Kalau kepala sekolah itu dia punya kebijakan, dia bisa menentukan, jadi menetapkan ini kurikulum yang dipakai seperti itu. Nah, kalau pengawas itu tidak memiliki kebijakan. Nah, kenapa? Tapi tugasnya adalah mengawal kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah, mengawal kebijakan yang dibuat oleh dinas pendidikan. Ya, kalau dinas pendidikan misalnya membuat kebijakan bahwa sekarang ini pendidikan literasi harus masuk di sekolah, pendidikan karakter harus diintegrasikan di sekolah. Nah, itu kebijakan. Nah, yang menetapkan kebijakan adalah kepala dinas pendidikan, dilanjutkan kepala sekolah. Nah, pengawas tugasnya mengawal, memantau apakah di sekolah-sekolah itu sudah mengintegrasikan pendidikan karakter, apakah sudah melaksanakan kegiatan gerakan literasi sekolah, macam-macam kan. Ada yang bedah buku, ada yang kalau pagi itu mungkin menyampaikan pokoknya itu ada yang menyampaikan membaca buku, kemudian ditanggapi, kemudian ada yang lomba menulis, ada yang lomba membaca, ada yang nulis. Biasanya setiap kelas yang disediakan pojok baca itu kebijakan dari dinas pendidikan diteruskan oleh kepala sekolah, memerintahkan wali kelas untuk menyediakan sudut baca. Saya sebagai pengawas memantau sekolah mana yang sudah melaksanakan, mana yang belum. Nah, ada bedanya. Kalau kebijakan itu memerintahkan, kalau saya memantau ini sudah, ini belum. Oh ini sudah bagus, ini masih kurang. Nah, caranya bagaimana? Itu ya kita memberikan saran-saran. Itu bedanya pengawas itu memantau, kalau kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan itu yang menetapkan kebijakan. Kemudian Bapak tugasnya itu bertanggung jawab kepada siapa? Ya. Kita tanggung jawabnya langsung kepada kepala dinas pendidikan. Jadi kita punya kegiatan 1 tahun, kita punya program itu kalau guru programnya 1 tahun mengajar kelas ini. Kalau kita mengawasi sekolah-sekolah ini apa saja yang akan dilakukan. Nah, kemudian setiap bulan kita melaporkan apa yang sudah kita lakukan. Dipantau di sekolah ini hasilnya apa, sarannya apa, sudah ditindaklanjuti oleh sekolah atau belum, kepada kepala dinas pendidikan. Kalau boleh tahu tadi 1 periode untuk menjadi pengawas itu berapa tahun? Kalau pengawas menjadi satu periodenya bisa 4 tahun juga. 4 tahun juga. Jadi ini setelah 4 tahun nanti bisa diangkat lagi jadi pengawas lagi. Atau maksimal berapa tahun? Kalau pengawas tidak ada batasan. Oh gitu. Kalau kepala sekolah ada batasannya. Kalau ada batasannya, tergantung dari bupati nanti. Kalau pengawas ini bisa langsung dikembalikan kepala sekolah ya ada. Bisa saja, tapi setelah melalui 1 periode. Setelah 4 tahun jadi pengawas ini nanti bisa
mau jadi kepala sekolah apa dilanjutkan jadi Ya pengawas? pengawas itu, atau mungkin mau ditarik jadi kepala bidang di dinas pendidikan, atau bisa jadi kepala dinas juga gitu. Tergantung bupatinya kan gitu. Apakah Bapak memiliki keinginan lain yang lebih tinggi dari seorang pengawas? Ya setiap orang itu pasti ingin bekerja yang bagus, kemudian hasilnya bagus dan ingin dihargai pekerjaannya. Nah, semestinya penghargaan yang diberikan oleh atasan, dalam hal ini bupati itu mestinya kita pasti ingin diberikan reward yang lebih bagus. Jujur saja sebagai pengawas ini kita tidak memiliki kebijakan, itu artinya ide-ide kita, pemikiran-pemikiran kita, kreativitas kita, inovasi kita ini akan terhenti. Tapi kalau kita diberikan katakanlah jabatan yang lebih tinggi lagi yang bisa menentukan kebijakan, maka pikiran kita, ide kita, inovasi kita itu nanti akan bisa terimplementasikan di lapangan. Dalam lapangan maksudnya ini adalah sekolah-sekolah. Kemudian boleh diceritakan Bapak support system seperti apa yang Bapak yang diterima Bapak dari keluarganya hingga saat usia ini Bapak sudah menjadi seorang pengawas berada di titik seperti ini. Ya. Kebetulan istri saya seorang guru juga. Dialah istri yang mendukung saya ketika saya menjadi guru. Ketika saya menjadi guru itu saya tidak hanya ngajar, saya menjadi guru baru sekitar 4 tahun, kemudian menjadi wakasek, menjadi wakil kepala sekolah sampai tahun 2002. Itu selama kisaran waktu itu, selain menjadi guru, wakasek, itu juga mengajar ekstra yang tidak saya sebutkan banyak sekali, dan masih ada tugas-tugas yang lain. Nah, karena istri saya seorang guru, jadi dia memahami betul gitu apa yang harus dilakukan, support itu. Kadang pekerjaan terpaksa malam saya kerjakan di rumah. Setidaknya karena dia seorang guru juga, maka dia bisa sharing materi, ya sharing juga. Kalau istri saya habis mengikuti suatu kegiatan di klub atau bimtek atau apa, lah materi yang dia bawa itu kadang bisa sempat saya baca, bisa saya sharing. Jadi selain sharing materi, sharing dukungan juga apa, dan dia seorang guru jadi memahami betul apa yang dibutuhkan oleh guru agar dia bisa meningkat, agar dia bisa berpengaruh di sekolah itu. Maka diberikan ruang yang cukup banyak lah gitu ketika saya menjadi guru itu. Nah, itu karena pengertian dan dukungan dari istri saya. Nah, termasuk ketika saya menjadi kepala sekolah dengan durasi kerja, tuntutan yang semakin berat karena SMP 7 itu dulu SMP yang paling rendah di Tuban, targetnya harus sama saja dengan sekolah lain, berarti kinerja saya di SMP 7 ini membutuhkan support dari istri juga, termasuk untuk mengaktifkan dharma wanita, dan sebagainya itu. Kemudian pindah ke SMP 2 lebih berat lagi tantangannya. SMP 2 adalah SMP yang paling tidak diminati masyarakat waktu itu. Nah, saya ditugaskan 2 tahun ini harus membuat SMP 2 kembali di. Tapi 2 tahun ini SMP 2 sudah bagus sampai yang sekarang. Itu dulu tahun 2011 baru 10 bulan lomba itu SMP 2 Tuban itu juara 1 yang namanya lomba Tuban Kinerja Nugraha, mengalahkan sekolah-sekolah di kota yang itu. Karena ini juga dukungan dari keluarga, dari istri dan anak. Jadi itu peran dari istri yang sudah mendukung keberhasilan saya. Ya, kemudian mohon maaf Pak kalau terlalu privacy, kan ini kita mau menemukan mobilitas sosial, perbedaannya dari rendah ke tinggi. Kira-kira berbicara soal penghasilan dari menjadi seorang guru, kepala sekolah, pengawas, apakah menjadi pengawas ada perbedaan Ya, dari penghasilan? perbedaannya sangat signifikan lah. Kalau guru, ketika saya menjadi guru gitu ya kisaran gajinya waktu itu sekitar 4,5 juta gitu ya, gaji normalnya gitu. Di luar kegiatan-kegiatan itu, kalau kita mau kegiatan di sekolah-sekolah ya ada, kita jadi panitia PPDB misalnya, panitia ulangan, kemudian jadi mengajar ekstra ya ada tambahannya ya. Tapi tambahan itu kira-kira ya paling 1 juta gitu. Nah, kalau jadi kepala sekolah
gajinya juga sama ketika saya jadi kepala sekolah, gaji saya 5 jutaan lah gitu. Tetapi kegiatan kepala sekolah itu banyak gitu. Kalau di sekolah ada kegiatan PPDB, kepala sekolah ini jadi penanggung jawabnya. Ada kegiatan ulangan tengah semester, ulangan semester, ujian nasional, ada kegiatan yang OSIS itu, LDKS, kemudian ada yang Dewan Penggalang, kan kita selalu terlibat terus walaupun. Jadi sumber tambahannya sangat banyak sekali kan gitu. Jadi itu kalau kepala sekolah banyak. Kembali ke pengawas, kembali lagi ya, kita malah hanya dapat gaji saja kan gitu. Kecuali pengawas yang kreatif kayak apa banyak kegiatan akhirnya juga akan dapat tambahan. Barusan ini saya lulus buat seleksi dan sudah mulai aktif 3 bulan ini menjadi pengawas lapangan organisasi penggerak. Organisasi penggerak itu sekarang yang didanai, kalau kalian baca di medsos atau di apa itu nanti kan bisa dilihat ada Merdeka Belajar programnya Mendikbud sekarang ini. Nah, salah satunya itu dari kegiatan. Kalau kita hanya jadi pengawas biasa ya sudah, gaji kita 6 juta setiap bulan harus cukup, nggak cukup ya nggak bisa gitu. Tapi kalau kita banyak kegiatan akhirnya dengan los itu ya nanti bisa ada tambahan, bisa setengah kali dari gaji, itulah yang kita terima banyak kegiatan itu. Nah itu memang mobilitasnya beda-beda, tapi kalau kepala sekolah ke sana ya ke sekolah paling rapat sana dalam lingkungan ini saja. Kalau guru di lingkungan sekolah saya ini pengawas, saya harus keliling di Tuban, di Semanding, di Gerabakan, di Soko, di Jenuh, kecamatan. Jadi mobilitasnya sangat tinggi sekali gitu. Pasti kan membutuhkan transportasi yang lebih banyak juga. Ya. Kemudian meninggalkan tentang pertanyaan inti, sekarang kita have fun saja Pak, untuk supaya kita lebih akrab. Kemudian supaya teman-teman yang mendengarkan di sini, yang di luar sana bisa menjadikan Bapak motivasi agar mereka lebih berkarya, istilahnya menjadi pelajar yang memiliki daya semangat. Iya. Yang berguna bagi sekolahnya, nusa atau bangsa Indonesia khususnya. Saya boleh ya Pak menanyakan masalah pribadi Bapak gitu? Boleh? Ya. Oke Bapak, pertanyaan pertama, ketemu istri tahun berapa Pak? Ya istri yang sekarang ini ketemu saya di tahun 1996 gitu. Jadi ini ada kebetulan dia seorang guru fisika, saya juga walaupun saya sebenarnya guru biologi, tetapi karena mengajarnya fisika, jadi walaupun waktu itu beda SMP dengan SMA, tapi kegiatan musyawarah guru mata pelajaran itu dalam satu ruangan. Itu di tahun 1996 itu ketemu, kemudian kita berkenalan, merasa cocok, merasa itu masa pengenalannya berapa tahun atau langsung menikah gitu? Nah ya kita butuh waktu tahun 96 kira-kira bulan Juli ada kegiatan itu Juli Agustus tahun 1996 itu, kemudian kita menikah di bulan September tahun 1997. Jadi ada 1 tahun lebih lah kita saling pengenalan pendekatan sampai pengenalan dan sebagainya. Iya. Mengingat tugas pengawas itu sangat padat, bagaimana cara Bapak membagi waktu untuk keluarga? Ya. Ketika saya menjadi pengawas ini sebenarnya malah saya sebenarnya lebih mudah untuk mengatur waktu bagi keluarga. Karena kalau pengawas ini kan kita datangnya ke sekolah tidak harus pagi. Kalau jam 7 pagi datang ke sekolah kan ya enggak enak sama sekolah gitu. Iya, kalau benar. pulangnya di sekolah juga kita jam 12-an kita harus pulang. Ya ini guyon saja, kita fan ngomong ya. Iya. Kenapa kalau lebih jam 12 kok enggak boleh? Kalau lebih dari jam 12 sebenarnya kita kan waktunya makan siang. Oh iya. Kita harus pulang dulu. Nah, tapi kita pulang kita kan mestinya pulangnya kan ke dinas pendidikan gitu. Tapi kan itu fleksibel. Nah, jadi fleksibel kita mungkin pada saat itu kita bisa mampir ke rumah, bisa mampir jemput itu, bisa jemput istri. Berarti pagi. mohon maaf Pak, berarti di
dinas pendidikan itu ruang kerja, ada ruang kerja. Ada ruang kerja pengawas, ada kerjanya khusus untuk ruang pengawas itu. Iya. Jadi kalau pagi itu kita misalnya sudah absen di sana, kemudian kita mesti menuju ke sekolah. Tapi kalau misalnya masih dibutuhkan oleh anak, istri, dan nganter, kita punya waktunya itu bukan Bisa berarti kita, menyesuaikan ya, juga. karena kita kalau datang pagi di sekolah juga tidak ingat kan, gitu. Iya. Jadi karena jam berapa punya waktu, jadi malah kita lebih punya banyak waktu ketika menjadi pengawas ini, walaupun seharusnya kita durasinya kerjanya juga kita. Cuman kan kita keliling juga tidak setiap hari, kita kalau Senin sama hari Jumat itu kita ngantor. Nah, ngantor di sana itu kita juga kalau Senin membuat program, kalau Jumat memasukkan laporan. Nah, kita kelilingnya ke sekolah hanya Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Nah, dengan kinerjanya yang lebih fleksibel ini, kita sekarang selama jadi pengawas malah lebih punya banyak waktu untuk keluarga. Setiap harinya berarti beda sekolah di Ya. beda kecamatan juga gitu ya, Pak? Beda bisa. Ya, pokoknya di satu hari itu dia 2 sekolah atau berapa yang di kecamatan Jini 1, Jini 2. Kalau Tuban misalnya SMP 5 Tuban dan sama SMP Bas. Jadi setiap harinya tuh ada target sendiri ya Pak? Ya, sesuai dengan kan kita kalau Senin kan kita kan punya program 1 tahun. Nah, sekarang kita lihat di bulan Oktober ini, Oktober minggu ketiga. Nah, Senin itu kita sudah punya perencanaan. Ini saya akan ke SMP 1 Jenu dan SMP 2 Jenu. Di situ sudah ada rencananya apa yang harus dilakukan di sana gitu. Nah, jadi kita akhirnya Selasa, Rabu, Kamis ke sekolah-sekolah itu. Nah, tapi kalau sekarang ini, apalagi karena kondisi pandemi daring, jadi kadang kita dari kantor atau bisa dari rumah. Nah, dari rumah kan saya buka itu kita bisa Zoom, bisa Ke ke sekolah ya, Meet. kita. Iya, kita gini karena kita juga harus mengurangi kunjungan ke sekolah. Nah, itu kita lebih punya banyak waktu lagi. Nah, gitu. Jadi walaupun tugas pengawas agak berat, tetapi tidak terlalu. Kalau kita di sekolah, ketika saya jadi guru apalagi jadi kepala sekolah, kita kan harus on time datang sebelum jam 7. Malu kita kalau terlambat. Iya, benar. Pulang kita juga harus pulangnya harus menunggu sampai selesai pekerjaan. Kadang jam pelajaran sudah habis kita masih harus menyelesaikan banyak. pekerjaan. Jadi malah kadang-kadang ketika saya masih jadi kepala sekolah dulu, anak-anak minta jemput kadang terlambat. Iya. Sudah biasa anak-anak terlambat saya jemput gitu. Tapi ketika jadi pengawas ini hampir tidak pernah terlambat jemput karena fleksibel waktunya. Baik, kami kira cukup Bapak pertanyaan yang kami ajukan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Bapak luangkan. Ya, baik, kita juga terima kasih kalian sudah mau mewawancarai saya. Semoga dari apa yang kalian tanyakan, dari apa yang saya jawab cerita saya tentang pengalaman sekolah, pengalaman hidup, pengalaman kerja, bagaimana menjadi seorang guru, menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, itu kan ada beberapa hal yang bisa bermanfaat buat kalian yang mendengarkan maupun yang mewawancarai. Iya. Gitu. Jadi artinya kita bekerja di manapun itu, pertama kita selalu harus fokus pada tujuan kerja kita, kemudian bersungguh-sungguh melaksanakan tugas itu. Nah, demikian juga kalau kalian masih sekolah, berarti ya sekarang fokusnya di sekolah itu, tetap belajar nomor 1, medsos boleh, tetapi jangan sampai meninggalkan tugas utama. Itu kuncinya untuk belajar. Semoga ada manfaatnya bagi Terima kalian kasih, semua. Bapak. Terima kasih. Itu. Sekian. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Sama-sama. Jadi setelah mendengarkan wawancara antara teman kita dengan narasumber, kita dapat menyimpulkan bahwa Bapak Haryanto termasuk ke dalam mobilitas vertikal ke atas melalui bidang pendidikan yang mana dulunya sebagai guru dan sekarang menjadi pengawas. sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.